Oke guys, let's go guys. Hari ini kita mau interview salah satu YC founder orang Indonesia, Kevin Nicholas Chandra ya guys. Dia yang mempunyai yang namanya The Prompting Company, di mana kita akan interview dia. Dan dia berhasil mendapatkan funding senilai $6,5 juta, which is berapa M ya? 100 M ya, ada 100 M. Dan kita mau ngebedah semua informasi tentang company dia, gimana cara dia bikin GEO, dan gimana cara dia membuka peluang secara orang Indonesia di Amerika ya guys. Jadi kalau kalian mau lihat, langsung aja kalian ikut kita, langsung let's go. Kita lagi di kantornya Prompting Company ya guys. Kita lihat di building sini ada 188, di mana mungkin dia di atas, dan kita bakal kasih lihat kalian tour ya secara langsung apa yang di kantor dia. Dan kita lagi nunggu dia ke bawah untuk kita bisa ketemu secara langsung, dan kita akan interview selama mungkin 5-10 menit. Jadi kita akan rekam semua klip-klip di mana kita akan naik ke atas di gedung San Francisco ya guys. Jadi see you guys dan ikutin kita secara langsung. Let's go. Yo. What's up? How you doing, bro? I'm doing good, man. I'm doing good. You we- still here? Yeah. Can we have a tour? Yeah. Go For sure, bro. Yeah. Tour? For sure. Why'd you move here, bro? The team expanded. Team expanded? Oh, Yeah. shit. So Congrats, we bro. just- Congrats. Thank you. We just had to get a bigger space. Shit, bro. Is there a partner here? What do you mean? Your apartment? A partner? Oh yeah, my co-founders are here. Oh. But it's a holiday today, so Oh, so you guys are not working? we are. But You're still not- working? Yeah. Damn. Not everyone's in the office though. Why so? Like, why do you still work in the holidays? You got it, man. You got to. It's the early days of the company. You just have Still to gotta grind. put in the work, Yeah. man. You gotta put in Shit, the work. bro. Put in the reps. For sure. For sure. Yeah. Dude, I should have worn something. I was like, God. No, all good, bro. All good. I didn't Seems even natural. know you were, Seems like- natural. It seems natural, bro. Looks like an apartment, yeah. It is. Oh. It's kind of like a It's like a. live workspace, but Okay. I don't think a lot of people live here. It's just mostly an office. Okay. Damn. There's only 2 people here now. But Wow. So nice. Is this where you live too? no. Yeah, I'll put my shoes here. Yeah, all good. 15 Trust. minutes from here. Oh, 15 minutes? Yeah. Oh, hi. Hi. You guys can see the office over here. 3 people only, right? 3 people? No, we actually have like 7 now, but there's only 3 of us today. Only 3 of us. Yeah. So what's like your day-to-day life, bro? Dude, just grind, man. Just grind? Yeah, just grind at it. Calls? Nothing else. It's a mix. Sales calls, customer success. Things are always on fire every day, so you gotta fix it. You know what I'm saying? Yeah, it's a lot of this. Can I put this on YouTube? Yeah, why not? Why not? good. Dude, but, hold on. Let me. You guys can go check out the place. Let me work. Alright, for sure. Be the product discovered by used by Asia. You can see that. Alright, cut. Permisi kalian. Kalian orang Indonesia ya? Iya, orang Indo. Oh, Koko melakukan apa untuk mendapatkan 10 M pertama? Bikin startup. Terus Bikin dijual. startup apa, kok? Nah, namanya The Prompting Company. Ini partner Koko ya? Yeah, my co-founder. Saya dengan siapa hari ini? Kevin. Michelle. Ini Prompting Company ini sebenarnya apa yang buat kalian yang nggak tahu ini Prompting Company sebenarnya apa? Jadi Prompting Company itu bikin products bisa didiscover sama AI agent sama bisa dipakai sama AI agent. Cara menonjol daripada semua kompetitor lain gimana kok? You just gotta outcompete everyone by shipping a lot with speed, man. Speed is key ya, kok? Speed is the mode. Yep, kecepatan. Kenapa di SF? Ya karena di SF itu lebih ke arah apapun yang mau kamu buat orang pasti udah mikir, ya kan? Dan sekarang kita udah ada tools kayak Cloud Code, Codex, pakai AI, anything you can think of pasti udah dibuat sama orang. Jadi harus lebih cepat bereksperimen, lebih cepat gagal, lebih cepat find breakthroughs. Cara dulu mendapatkan ide ini gimana kok? Ya, ide itu sebenarnya datangnya dari masalah. Jadi jangan pernah kalau mau bikin bisnis selalu datangnya dari ide. Cari dulu masalah dan cari masalah yang banyak orang itu dapetin. Nah, contohnya di sisi kita tuh sekarang lebih banyak di internet sama orang yang pakai software itu sebenarnya bukan manusia udah. Sekarang tuh AI agents yang pakai kan. Dan software sama internet tuh nggak dibikin buat agents, dibikinnya tuh buat manusia. Jadi begitu banyak AI agents yang datang sekarang konten, website, even software itu harus di reprogram buat agent pakai sama mereka yang cerna gitu. Jadi ini GEO ya? Ini a mix of Geo sama coding agent optimization. Wow, itu awalnya dulu mendapatkan masalah itu Koko memang research atau Koko memang lihat dari sekitar orang? Kita lihatnya dari teman-teman sih. Kita kan dari Y Combinator, jadi banyak teman yang memang buat startup. Terus mereka tuh mulai lihat user mereka bukan manusia gitu. Terus kebingungan gitu. Oke, kita harus mulai design for agents bukan buat manusia. How do you actually do that? Terus orang nggak ngerti gitu. Kita lebih ke arah bereksperimen kayak bantuin mereka on the side. Oh, oke, maybe you try it this way gitu kan. Banyak banget eksperimen yang gagal. Terus kita temuin beberapa hal yang fundamental yang bisa bikin software itu native. Mungkin untuk 5 tahun sampai 10 tahun ke depan ini company-nya gimana landscape-nya? I think as semakin banyak user yang berubah jadi agent, seharusnya
makanya company kita makin lama makin besar karena karena kan kita mempersiapkan these companies untuk dipakai untuk agents lain. Ini how important is it to have a partner in your business itself? Very important. Kenapa? Most startups ya di US, the number one reason kenapa mereka gagal tuh karena co-foundernya break up. Jadi konflik pasti ada konflik between the co-founders. It's not karena mereka nggak dapat funding atau karena mati karena kompetisi. Sebenarnya mati dari dalam sendiri. Dan our team kan kita ketemunya udah 11 tahun lalu ya dari community college 1 tahun pertama. Itu kenapa kita bisa prove ke orang-orang bahwa kita akan stay together karena kita sudah build a lot of companies together, different projects together selama 11 tahun terakhir ini dan kita belum pernah break up. Wow, jadi 11 tahun ini Koko sama Cici udah bikin 2 YC companies. Itu perbedaan antara YC company pertama sama kedua itu apa? Bedanya waktu yang pertama itu kita masih muda, jadi geraknya nggak terlalu cepat. Kita nggak truth seeking. Kalau kamu tipe orang yang truth seeking, when you fail, you just let go, cut the loss, try something new. In the first time when we tried it, kita lebih ke arah kayak oke, gagal, tapi mungkin dicoba lagi dengan cara yang sama terus-terusan itu mungkin outcome-nya beda gitu. Ternyata enggak. Sekarang kita lebih ke arah bener-bener jujur dari awal. Kalau nggak bisa ya udah cut. Tapi so far sekarang lagi naik banget ya Kok? Ya sekarang kita we have the chance to serve banyak perusahaan top di dunia seperti kayak Nvidia, Google, Cloudflare, Databricks, Snapchat, semua jadi customer kita. Wow, kok itu big companies banget nih Kok. Yeah. Penting nggak untuk punya technical co-founder? Penting banget punya technical co-founder. Even in the age of AI ya, orang-orang bilang, oh gampang bisa coding pakai AI. Tapi kalau kamu memang ada basic ngerti cara programming, it's gonna change a lot of things. Lu bakal bisa bikin aplikasi-aplikasi yang benar-benar scalable. Jadi bukan just simply vibe coding, you're building systems yang bisa dipakai companies at the size of Nvidia gitu kan. Jadi jutaan orang yang pakai itu a different skill set. Itu nggak as simple as cuman vibe segampang coding. menurut Koko, ini di Indonesia landscape untuk AI ada nggak? Ya di Indonesia lebih ke arah landscape AI itu bakal jadi pemakai. Kalau untuk membuat itu agak susah karena pertama dari sisi talent, kedua dari sisi compute, ya kan. Untuk memakai AI itu nggak as simple as cuman prompting doang. Kamu mesti ngerti apa yang mau dieksperimenkan. And that requires you to be in San Francisco karena semua orang di sini juga nggak tahu jawabannya apa. Sama-sama eksperimen, tukur pikiran, memang harus di sini. Kalau menurut kalian, apa sih mungkin satu industri yang bakal naik banget di 5-10 tahun ke depan untuk orang-orang mau masuk ke YC? Definitely masih di AI, tapi bisa dilihat dari derivatives of AI. So, it's not just gonna be software, tapi dari sisi hardware juga. Dari sisi, sekarang kayak kalau dilihat OpenAI sama Anthropic bikin private equity firm kan. Mereka mulai beli-beli businesses yang agak tradisional sama mereka di-automate, terus orangnya di-layoff semua gitu. So, there's a lot of traditional businesses yang bakal digantikan sama AI. Terus dari sisi energi juga. Cici, tim effective altruism atau effective acceleration? Accelerationism. Kenapa itu? Ya, karena kita percaya bahwa kalau emang perkembangan AI itu orang-orang harus diberitahu. Kalau misalnya kita nggak kasih tahu perkembangan AI sedikit-dikit, nanti begitu tahu orang-orang sudah kaget. Terus mereka nggak bisa adjust untuk cari job baru. Effective altruism sama accelerationism tuh bedanya. Kalau di accelerationism kita tuh mau terus-terusan kasih publik lihat setiap inovasi terbaru, dikasih publik lihat, nggak usah ditahan-tahan di dalam gitu kan. Karena dengan kamu tunjukin mereka capability increases step by step, mereka tuh bisa beradaptasi daripada tiba-tiba langsung di drop GPT-7 gitu kan. Tiba-tiba bisa kerjain semuanya gitu. Orang-orang untuk beradaptasi itu susah karena waktunya dikit banget. I'm very inspired by you two success. Apa sih mungkin nasihat terakhir untuk anak muda yang mungkin mulai dari nol nih sekarang? Untuk anak-anak muda mungkin kuliah di Amerika, sekarang mereka harus ngelakuin apa? Belajarlah jadi orang yang AI native, ya kan. Jadi satu advice yang saya bisa kasih itu, apapun yang AI bisa lakukan itu apa yang manusia bisa lakukan di masa lalu, ya kan. Jadi harus bisa pakai AI sampai titik di mana kamu tuh mencoba untuk menyelesaikan masalah di mana AI itu nggak bisa. Jadi kamu cuma bisa pakai AI sebagai alat. Pikirannya tetap datang dari kamu, idenya tetap datang dari kamu, cara menyelesaikan masalahnya tetap datang dari otak kamu sebagai manusia gitu. Jadi AI-nya cuma dipakai alat. Tapi kalau kamu lebih ke arah nanya AI gimana cara nge-solve masalahnya dan AI bisa kerjain, ya buat apa ada manusia? Ada nggak sih Ci nasihat terakhir untuk anak muda? Ya, kalau dari aku fail fast, fail cheap, fail forward. Maksudnya apa? Dulu waktu zaman 1950-an mungkin kebanyakan lapangan pekerjaan adalah manufacturing ya, bikin pabrik. Itu udah modalnya gede, waktunya lama untuk melihat kegagalan. Jadi lama aja beriterasi. Terus tahun 1980-an mungkin orang-orang pindah profesi ke dokter dan lawyer. Itu mahalnya mungkin less karena butuh edukasi, tapi lamanya juga karena lulus sekolah kedokteran agak lama kan, lawyer juga. Sekarang di dunia software ini modalnya cuma internet dan laptop. Jadi no one knows the key to success. Tapi yang kita tahu adalah kalau kita buat kesalahan, kita akan stop
repeat kesalahan. Jadi buatlah kesalahan yang banyak, terus hindari kesalahan sebelumnya. Kita akan menuju kesuksesan. Terus cara tahu bidang yang tepat untuk kalian tuh gimana? Ya, kalau dari sisi kita sih, kita selalu ngelihat ke masa depan. Invest in the future yang belum di-realize, and you will get a lot of benefit from it. Itu lebih ke arah dari sisi pekerjaan yang mau kamu kerjakan, atau dari sisi investasi, selalu lihat di masa depan kayak 10-20 tahun tuh bakal kemana. Jangka waktunya harus longevity ya, bukan cuman Long dikit-dikit uang kecil kayak gitu ya. Ko. Jangan look for quick wins. There is no free lunch. Invest in long term, both in career and in your finances. Klien sendiri, Koko memang outbound atau Koko memang itu gimana kok? Oh iya, kita lebih ke arah in person ya. Jadi makanya penting kenapa harus di San Francisco kalau cari customers in tech. Go to events, go to private dinners. Jadi ketemu mereka langsung in person, karena sekarang tuh outbound terlalu banyak pakai AI. Setiap CEO or like any C-level executive setiap hari tuh dapat ribuan emails, ribuan calls, ribuan text message. Kalau lu ketemu in person and you make an impression, it's gonna change everything. Be in Relationships person. ya? Relationship, be in person. Berapa mungkin Koko sama Cici raise fund untuk di YC? Ya, so total kita sekarang udah raise $6,5 juta. $6,5 juta berapa itu kalau di rupiah? 100 miliar. 100 lebih lah. Wow. Ya, sekarang. Ya. Gila banget ya guys. Thank you banget ya kalian untuk nasihat hari ini. Great interview. Thank you. Thank you. Permisi Kok orang Indonesia ya Kok? Oh, Koko melakukan apa untuk mendapatkan 10 yang pertama? Gua bikin senjata, bro. Bikin senjata. Bikin Iya. senjata apa Kok? Gue bikin roket yang bisa hantam roket lain di udara. Kok bisa Kok bikin roket? Jadi gua tinggal di Israel 6 tahun, dan selama gue tinggal di sana baik banget roket dari Iran diserang ke gue. Jadi ada roket nyampe rumah gue, hantam. Dan sejak itu gue pengen, gila, kita semua perlu air defense supaya nggak kena roket-roket kayak beginian. Jadi dari dulu Koko memang passion dengan defense system gitu ya Kok? Bisa dibilang kayak gue lahir di tengah-tengah demo, jadi banyak orang kayak kejar-kejar keluarga gue. Jadi gue pikir kita perlu kemampuan untuk bisa protect orang-orang yang kita cintai. Jadi sejak itu gue pikir gue pengen masuk ke dunia defense. Sudah berapa lama Kok? Gue udah 6 tahun di dunia defense, dan perusahaan gue udah 1 tahun. Selama mungkin 6 tahun, apa tantangan paling besar? Tantangan paling besar yang pastinya adalah masuk ke dunia defense itu dunia orang tua. Jadi kayak gue anak muda, orang Cindo gitu kan, masuk ke dunia kayak gini sangat beda daripada orang-orang yang di sepantaran gue. Jadi kemampuan untuk bisa ngobrol sama orang, untuk bikin deal dan hal-hal seperti itu harus sangat-sangat kuat. Tapi kan ini kan ada landscape di mana AI bakal menggantikan sistem di air defense ini. Ya. Kira-kira apa sih yang digantikan nih? Menurut gue nggak digantikan ya. AI menurut gue di industri manapun, mau kita bikin kue di toko atau kita bikin air defense atau bikin roket, semuanya akan diamplifikasi dengan AI. Jadi AI bisa membantu kita untuk proses data, hal-hal seperti itu, bukan menggantikan menurut gue. Proses datanya tuh seperti kayak gimana kok untuk air defense ini? Ya, jadi manusia itu kan otak kita terbatas ya. Untuk kalau baca buku dan hal segala macam bisa, tapi kalau data kayak triliunan gigabyte dari data seluruh dunia, kamera CCTV, nggak mampu kita. Jadi menurut gua AI itu bisa membantu kompres waktu kita menganalisa data sih. Tapi untuk perusahaan Koko sendiri, goals 5 tahun sampai 10 tahun ke depan, kira-kira mau ngapain nih kok? Kalau kalian familiar dengan Iron Dome, jadi ada sistem di Israel di mana roket itu bisa dihantam dengan roket lain supaya kita nggak kena roketnya. Oke. Gue pengen bikin Iron Dome untuk seluruh dunia. Koko dulu kenapa di Israel? Ya, Israel tuh sangat-sangat jarang ya orang ke Israel. Gue orang pertama Indonesia di universitas gue di Israel. Karena menurut gue kalau di dunia defense, dunia pertahanan, di mana-mana Amerika dibicarakan. Tapi menurut gue Israel karena mereka kecil, mereka sangat-sangat membutuhkan kemampuan yang lebih dari dunia lain. Jadi gue lihat mereka itu sangat-sangat hebat di dunia defense. Jadi mungkin untuk 10 tahun ke depan Koko mau bikin dome-nya itu tadi ya kok? Betul, gue pengen bikin Iron Dome untuk seluruh dunia. Jadi gak cuma Israel doang, gak cuma Amerika doang dengan Golden Dome mereka, tapi Indonesia, mungkin Middle East, dan seluruh Eropa. Langkah-langkahnya apa kok? Langkah-langkahnya pertama, kita harus banyak R&D di tempat-tempat yang memang sangat make sense. Jadi gue udah spend time di Ukraine, gue spend time di Israel dengan roket beneran di udara dari Rusia, dari Iran. Kita harus banyak R&D dan dekat dengan kayak frontline operator, jadi orang-orang army yang bener-bener dealing dengan hal-hal seperti ini, mereka lebih ngerti gitu loh. Jadi gue harus belajar banyak dari mereka. Jadi Koko sekarang lagi dealing sama orang-orang army segala macam kayak gitu ya kok? Di US, di Ukraina, di Finlandia, Eropa gitu. Kenapa Koko sekarang di San Francisco? San Francisco karena gue termasuk program Y Combinator, gue diajak sama Gary Tan untuk join program ini, dan gue rasa let's spend time in San Francisco, udaranya bagus, cuacanya bagus, nggak ada roket, jadi bisa fokus kerja. Emang di mana aja itu nggak bisa ya kok? Cuman hanya di San Francisco doang? Menurut gue San Francisco tempat paling baik untuk kita raise capital dan berconnect dengan orang-orang lain. Tapi setelah itu kalau gue bikin fokus, gue balik lagi ke Eropa. Ya. Tapi untuk raise capital tuh Koko berapa tuh? Kalau boleh spill kok sini. Belum kita disclose, cuman di millions of dollars, yes, for sure. Millions of dollars. Yeah. Orang Indonesia bisa raise capital millions of dollars ya guys. Yeah. Jadi mungkin kalau Koko di Indonesia kira-kira ini bakal jalan nggak? Gue rasa Indonesia infrastrukturnya banyak yang bisa kita improve ya, terutama di dunia defense juga. Karena sekarang memang mungkin nggak banyak kebutuhan di dunia defense, tapi gue rasa di masa depan akan semakin banyak ancaman-ancaman yang Indonesia harus mulai perhatikan. Jadi gue rasa banyak hal yang gue juga ingin kontribusi untuk Indonesia di masa depan. Ya. Kayak apa tuh kok?
Ya, nomor satu air defense. Jadi ancaman udara bisa kita bantu dengan Iron Dome First Indonesia. Dan di masa depan kita harus bikin kayak semacam komunitas juga untuk orang-orang yang mau masuk ke dunia defense. Ada ekosistemnya. Jadi nggak kayak gue harus lari ke Israel gitu ya. Tapi di Indonesia bisa kita bangun juga gitu. Oke, tuh. Apa sih mungkin nasihat terakhir untuk anak muda yang mungkin mau masuk ke Koko punya bidang ini, mereka harus lakuin apa dulu kok? Terutama jangan pernah merasa kayak lu harus melakukan sesuatu gitu karena orang-orang di sekitar lu melakukan A, lu lakukan A gitu. Cara yang lu mau apa gitu. Lu mau jadi pemusik, lu mau jadi bikin toko kue, lu bikin toko kue, lu mau masuk ke senjata, tapi yang make sure adalah lu tahu ini yang lu sangat-sangat mau di hidup lu gitu loh. Gue tahu ini senjata yang nomor satu misi gue di hidup. Kalau lu nggak punya keyakinan sekuat itu, gue rasa jangan maju gitu. Namanya siapa kok? Nama gue Deo, Sekarang usia berapa kok? gue 24. Wah, ini muda banget ya guys. Kelahiran 2001. 21. Ya. Oke kok. Thank you banget ya kok untuk nasihat hari ini. No problem, thank you bro.